Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 541, Namulak Yesus.
kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-22 sampai dengan 24. Suku-suku wilayah timur disuruh kembali ke wilayahnya. Kemudian Yosua memanggil orang-orang dari suku Ruben, Gad, dan sebagian suku Manase yang di sebelah timur sungai Yordan, lalu berkata kepada mereka, "Kalian sudah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan kalian juga sudah mentaati semua perintahku. Selama ini tidak pernah kalian membiarkan saudara-saudaramu, orang Israel lainnya, berjuang sendirian. Kalian sudah mentaati perintah-perintah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Maka sesuai dengan janjinya, Tuhan Allahmu telah memberikan ketentraman kepada saudara-saudaramu, orang Israel lainnya. Jadi sekarang kembalilah ke wilayahmu sendiri di sebelah timur sungai Yordan itu yang diberikan Musa kepadamu dahulu. Dan jagalah agar kalian mentaati hukum yang diperintahkan Musa kepadamu, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, ikutilah kemauannya, taatilah perintah-perintahnya, setialah kepadanya, dan mengabdilah kepadanya dengan sepenuh hatimu dan dengan segenap jiwamu." Kemudian Yosua memberikan restunya dan melepaskan mereka kembali ke wilayah mereka dengan memberikan pesan ini, "Kalian sekarang kaya, dan kalian kembali dengan membawa banyak ternak, perak, emas, tembaga, besi, dan pakaian. Bagi-bagikanlah juga hasil jarahanmu itu kepada orang-orang sesukumu yang lain." Maka suku Ruben dan Gad dan suku Manase yang di timur Yordan itu meninggalkan orang Israel lainnya, lalu berangkatlah dari Silo di Kanaan menuju ke tanah mereka sendiri di daerah Gilead. Mereka mendiami tanah itu atas perintah Tuhan melalui Musa. Separuh suku Manase sudah menerima dari Musa tanah di sebelah timur sungai Yordan, dan separuh suku Manase yang lainnya menerima dari Yosua tanah di sebelah barat sungai Yordan bersama-sama dengan suku-suku yang lain. Mesbah di sungai Yordan. Ketika suku Ruben, Gad, dan suku Manase di timur Yordan itu tiba di Gelilot, masih di sebelah barat sungai Yordan, mereka mendirikan sebuah mesbah yang besar dan megah di dekat sungai. Orang-orang Israel lainnya mendengar, sesama bangsa mereka berkata, "Orang-orang suku Ruben, Gad, dan suku Manase di timur Yordan sudah mendirikan sebuah mesbah di Gelilot dekat sungai Yordan di bagian wilayah kita." Maka mereka semua berkumpul di Silo hendak memerangi suku-suku Israel yang di bagian timur sungai Yordan itu. Lalu Pinehas, anak Imam Eleazar, diutus oleh umat Israel kepada suku Ruben, Gad, dan suku Manase yang di daerah Gilead di timur Yordan, bersama-sama dengan Pinehas,
berangkat pula 10 pemuka bangsa Israel, 1 orang dari setiap suku di sebelah barat sungai Yordan. Masing-masing adalah kepala keluarga dalam kaum mereka. Maka sampailah mereka di tempat suku Ruben, Gad, dan suku Manase di daerah Gilead. Lalu atas nama seluruh umat Tuhan, mereka berkata kepada orang-orang dari suku Ruben, Gad, dan suku Manase itu, "Mengapa kalian melakukan hal yang jahat ini terhadap Allah Israel? Dengan membangun mezbahmu sendiri, kalian melawan Tuhan. Kalian tidak lagi menuruti perintah-perintahnya. Apa kalian tidak ingat dosa kita di Peor? Pada waktu itu kita dihukum Tuhan dengan suatu wabah. Sekalipun kita ini umatnya sendiri, sampai sekarang kita masih menanggung akibatnya. Apakah itu belum cukup juga? Dan sekarang, apakah kalian mau membelakangi Tuhan lagi? Kalau hari ini kalian melawan Tuhan, besok Ia akan marah kepada seluruh umat Israel. Kalau daerahmu itu najis dan tidak patut untuk dijadikan tempat ibadat kepada Tuhan, pindahlah saja kemari ke daerah Tuhan, di mana terdapat kemah Tuhan. Mintalah sebagian daerah kami, tetapi janganlah melawan Tuhan atau melawan kami dengan menambah sebuah mezbah lain. Sedangkan sudah ada mezbah Tuhan Allah kita. Ingat akan anak Zerah tidak mau menuruti perintah Tuhan mengenai barang-barang yang harus dimusnahkan. Dan apa akibatnya? Seluruh umat Israel dihukum. Yang berdosa hanya Akan, tetapi yang mati bukan dia sendiri saja. Lalu orang-orang suku Ruben, Gad, dan Manase di sebelah timur itu menjawab, "Yang Maha Kuasa ialah Tuhan, yang Maha Kuasa ialah Tuhan. Ia tahu mengapa kami melakukan hal ini, dan kami mau supaya kalian pun mengetahuinya. Seandainya kami melakukan hal itu dengan maksud melawan Tuhan, atau karena kami tidak percaya lagi kepadanya, biarlah kami mati sekarang juga. Tuhan sendiri yang menghukum kami. Jikalau kami bermaksud melawan Tuhan dan mendirikan mezbah kami sendiri untuk mempersembahkan kurban bakaran atau kurban gandum atau kurban persahabatan di atasnya, bukanlah itu maksud kami. Saudara-saudara, kami mendirikan mezbah itu karena kami khawatir nanti di kemudian hari keturunan kalian akan berkata kepada keturunan kami, kalian tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan Allah Israel. Lihat, Ia menempatkan sungai Yordan ini di tengah-tengah kita, justru untuk memisahkan kami dengan kalian, orang-orang Ruben dan Gad. Sungguh kalian tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan. Maka apakah yang akan terjadi nanti? Tentulah keturunan kalian akan membuat keturunan kami berhenti beribadat kepada Tuhan. Jadi kami mendirikan mezbah bukan untuk kurban bakaran atau untuk persembahan-persembahan kami, tetapi untuk menjadi tanda bagi kami, untuk menjadi tanda bagi kita kedua belah pihak dan bagi keturunan kita di kemudian hari, bahwa
betul kami ini beribadat kepada Tuhan di kemah kehadirannya dengan membawa kurban bakaran, persembahan-persembahan, dan kurban persahabatan. Dengan demikian, keturunan kalian tidak akan berkata bahwa keturunan kami tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan. Jadi maksud kami ialah, seandainya keturunan kalian berkata demikian, maka keturunan kami dapat berkata, lihatlah mezbah itu. Nenek moyang kami mendirikan sebuah mezbah yang serupa dengan mezbah Tuhan, bukan untuk kurban bakaran atau untuk persembahan, tetapi untuk menjadi tanda bagi kita kedua belah pihak. Percayalah, kami tidak mau melawan Tuhan atau berhenti mengabdi kepadanya dengan menambah mezbah lain untuk kurban bakaran atau kurban gandum atau untuk persembahan, sedangkan mezbah Tuhan Allah kita tidak ada di depan kemah kehadiran Tuhan. Semua yang dijelaskan oleh orang-orang dari suku Ruben, Gad, dan suku Manase di sebelah timur itu didengar oleh Imam Pinehas beserta ke-10 pemuka masyarakat Israel dari bagian barat sungai Yordan. Maka mereka pun puas dengan keterangan itu. Lalu kata Pinehas, anak Imam Ilyasar, kepada orang-orang suku Ruben, Gad, dan Manase timur, sekarang kami tahu Tuhan menyertai kita. Karena kalian tidak melawan Dia, kalian telah menyelamatkan umat Israel dari hukuman Tuhan. Setelah itu berangkatlah Pinehas dengan para pemuka Israel itu. Mereka meninggalkan orang-orang Ruben dan Gad itu di Gilead, lalu kembali ke Kanaan. Kemudian melaporkan perkara itu kepada umat Israel. Maka umat Israel pun puas dengan hal itu, sehingga mereka memuji-muji Allah. Mereka tidak berbicara lagi tentang niat mereka untuk memerangi orang-orang Ruben dan Gad dan untuk memusnahkan negerinya. Akhirnya suku Ruben dan Gad itu berkata, mezbah ini menjadi saksi untuk kita semuanya bahwa Tuhan ialah Allah. Maka mereka menamakan mezbah itu saksi. Pasal yang ke-23. Pidato perpisahan Yosua. Lama setelah Tuhan memberikan ketentraman kepada umat Israel, mereka tidak lagi diganggu oleh ancaman musuh. Pada waktu itu Yosua sudah tua sekali. Maka ia memanggil seluruh umat Israel, juga para pemuka, para pemimpin, para hakim, dan para perwira, lalu berkata, saya sekarang sudah tua. Kalian telah melihat segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap semua bangsa di sini demi kalian. Yang berjuang untuk kalian adalah Tuhan Allahmu sendiri. Tanah bangsa-bangsa yang masih tertinggal, begitu juga tanah semua bangsa yang telah saya kalahkan, yaitu tanah yang terbentang dari sebelah timur sungai Yordan terus ke barat sampai ke Laut Tengah. Semuanya itu sudah saya bagikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Tuhan Allahmu akan membuat bangsa-bangsa itu terpukul mundur dan lari dari kalian apabila kalian pergi memerangi mereka. Kalian akan memiliki negeri mereka seperti yang sudah dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Karena itu, jagalah agar kalian mentaati dan menjalankan segala yang tertulis di dalam buku hukum Musa. Janganlah melanggar satu pun dari hukum-hukum itu. Dengan demikian, kalian tidak akan bercampur dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kalian. Kalian tidak akan mengucapkan nama dewa-dewa mereka atau bersumpah atas nama itu. Juga kalian tidak beribadat atau sujud kepada dewa-dewa itu. Kalian bahkan harus tetap setia kepada Tuhan seperti yang telah kalian lakukan sampai sekarang. Bangsa-bangsa yang besar dan kuat sudah diusir Tuhan untuk kalian. Tidak seorang pun dari mereka yang sanggup bertahan melawan kalian. Setiap orang di antara kalian dapat mengalahkan ribuan orang, karena Tuhan Allahmu lah yang berperang untuk kalian, seperti yang sudah dijanjikannya. Sebab itu, ingatlah untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Jika kalian tidak setia dan kalian bercampur dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu, dan kalian kawin dengan mereka, ingat, pasti Tuhan Allahmu tidak akan mengusir bangsa-bangsa itu lagi untuk kalian. Sebaliknya, mereka akan berbahaya sekali untuk kalian, sebab mereka akan menjadi seperti jerat atau seperti perangkap untuk kalian. Mereka pun akan membuat kalian sangat menderita, sebab mereka akan menjadi seperti cambuk pada punggungmu atau seperti duri di dalam matamu. Kalian akan terus menderita sampai tidak seorang pun di antara kalian yang tertinggal di negeri yang baik ini yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekarang sudah waktunya saya mati. Kalian semua masing-masing tahu benar bahwa Tuhan Allahmu sudah memberikan kepadamu segala yang baik yang dijanjikannya. Setiap janjinya sudah ditepatinya, tidak satu pun yang tidak. Tetapi sebagaimana ia menepati setiap janjinya kepadamu, begitu pula ia pasti akan melaksanakan setiap ancamannya terhadapmu. Apabila kalian melanggar perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya ditaati, dan kalian pergi beribadat kepada ilah-ilah lain serta menyembah ilah-ilah itu, maka Tuhan akan marah dan menghukum kalian. Dalam waktu yang singkat, kalian semua akan lenyap dari negeri yang baik ini yang diberikan Tuhan kepadamu. Yosua berbicara kepada umat Israel di Sikem. Pasal yang ke-24. Yosua mengumpulkan semua suku bangsa Israel di Sikem, lalu menyuruh para pemuka, pemimpin, hakim, dan para perwira datang menghadap. Maka datanglah mereka menghadap Allah. Kemudian Yosua berkata kepada mereka semua, dengarkan apa yang dikatakan Tuhan, Allah Israel kepadamu. Dahulu kala nenek moyangmu tinggal di seberang sungai Efrat dan menyembah dewa-dewa. Salah seorang dari mereka ialah Terah, ayah Abraham dan Nahor. Lalu aku
mengambil Abraham, bapa leluhurmu itu, dari negeri di seberang Efrat itu, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh negeri Kanaan. Aku memberikan kepadanya banyak keturunan. Mula-mula kuberikan Ishak kepadanya, lalu kepada Ishak kuberikan 12 anak, yaitu Yakub. Kuberikan 2 orang anak, yaitu Yakub dan Esau. Aku memberikan kepada Esau pegunungan Edom menjadi tanah miliknya, tetapi Yakub, bapa leluhurmu itu, pindah ke Mesir bersama anak-anaknya. Kemudian aku mengutus Musa dan Harun dan menimpakan bencana besar ke atas Mesir. Lalu aku mengeluarkan kamu dari sana. Aku membawa nenek moyangmu itu keluar dari Mesir. Lalu orang Mesir mengejar mereka dengan kereta perang dan tentara berkuda. Dan ketika nenek moyangmu itu tiba di laut Gelagah, mereka berseru kepadaku minta tolong. Maka tempat antara mereka dengan orang-orang Mesir itu kubuat menjadi gelap, dan kututupi orang-orang Mesir itu dengan air laut sampai mereka semua tenggelam. Kamu sudah tahu semua apa yang kulakukan terhadap Mesir. Lama sekali kamu tinggal di padang pasir. Lalu aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Mereka memerangi kamu, tapi aku membuat kamu menang atas mereka. Kamu merebut negeri mereka, dan aku memusnahkan mereka. Lalu Raja Moab, yaitu Balak anak Zippor, melawan kamu. Ia mengutus orang kepada Bileam anak Beor dan minta supaya Bileam mengutuki kamu. Tetapi aku tidak menuruti kehendak Bileam, maka ia memberkati kamu. Demikianlah aku menyelamatkan kamu dari Balak. Kemudian kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai di Jeriko. Orang-orang Jeriko memerangi kamu. Begitu pula orang Amori, orang Peris, Kanaan, Het, Girgasi, Hevi, dan orang Yebus. Tetapi aku memberikan kepadamu kemenangan atas mereka semua. Pada waktu kamu maju menyerang mereka, aku membuat mereka menjadi bingung dan ketakutan, sehingga kedua orang Raja Amori itu lari dari kamu. Bukan pedangmu dan juga bukan panahmu yang membuat kamu menang. Tanah yang kuberikan kepadamu, kamu terima tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kuberikan kepadamu bukan kamu yang mendirikannya, tetapi sekarang kamulah yang tinggal di sana, dan kamulah juga yang menikmati buah anggur serta buah zaitunnya, padahal bukan kamu yang menanamnya. Jadi sekarang, kata Yosua selanjutnya, hormatilah Tuhan, mengabdilah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan setia. Singkirkanlah ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu dahulu di Mesopotamia dan Mesir. Mengabdilah hanya kepada Tuhan. Seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi, kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu di Mesopotamia dahulu, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang. Tetapi kami, saya dan keluarga saya, akan mengabdi hanya kepada
Tuhan. Maka umat Israel itu menjawab, kami sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan untuk mengabdi kepada ilah-ilah lain. Tuhan Allah kitalah yang membebaskan para leluhur kita dan kita sendiri dari perbudakan di Mesir. Kita sudah melihat keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Selalu Tuhan melindungi kita dalam semua perjalanan kita melewati negeri-negeri asing. Dan ketika kita memasuki negeri ini, Tuhan mengusir semua orang Amori yang tinggal di sini. Jadi kami mau mengabdi kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Lalu Yosua berkata, tetapi kalian barangkali tidak akan sanggup mengabdi kepada Tuhan, sebab Ia Allah yang kudus, yang Maha Esa. Ia tidak mau ada saingan. Kalau kamu meninggalkan Dia dan mengabdi kepada ilah-ilah lain, Ia tidak akan mengampuni dosamu. Sebaliknya, Ia akan melawan dan menghukum kalian. Ia akan membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia baik kepadamu. Maka orang-orang Israel itu menyahut, tidak, kami tidak akan mengabdi kepada ilah-ilah lain. Kami akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Lalu Yosua berkata, nah, kalian sendirilah saksinya bahwa kalian sudah memutuskan untuk mengabdi kepada Tuhan. Benar, sahut mereka, kami sendirilah saksinya. Kalau begitu, singkirkanlah ilah-ilah bangsa-bangsa lain yang ada padamu itu, kata Yosua, dan berjanjilah bahwa kalian akan setia kepada Tuhan Allah Israel. Lalu orang-orang itu berkata kepada Yosua, kami akan mengabdi hanya kepada Tuhan Allah kita. Kami akan mentaati perintah-perintahnya. Maka pada hari itu di Sikem, Yosua mengadakan perjanjian dengan umat Israel, dan di situ ia memberikan kepada mereka hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang harus mereka taati. Semua hukum dan peraturan-peraturan itu ditulisnya di dalam buku hukum Allah. Kemudian ia mengambil sebuah batu yang besar, lalu menegakkan di bawah pohon yang besar di tempat yang khusus untuk Tuhan. Sesudah itu berkatalah Yosua kepada semua orang itu, batu ini menjadi saksi kita. Semua kata-kata yang diucapkan Tuhan kepada kita sudah diucapkan di depan batu ini. Jadi batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kalian untuk mengingatkan kalian supaya tidak melawan Allahmu. Akhirnya Yosua menyuruh orang-orang itu pulang. Lalu mereka semuanya kembali ke tanah mereka masing-masing. Yosua dan Eleazar meninggal. Kemudian Yosua anak Nun, hamba Tuhan itu, meninggal pada usia 110 tahun. Ia dimakamkan di tanah miliknya sendiri di Timnat Serah di pegunungan Efraim sebelah utara gunung Gas. Selama Yosua hidup, umat Israel mengabdi kepada Tuhan, dan setelah meninggal pun mereka tetap mengabdi kepada Tuhan.
selama di antara mereka masih ada pemimpin-pemimpin yang sudah menyaksikan sendiri segala sesuatu yang dilakukan Tuhan untuk umat Israel. Jenazah Yusuf yang dibawa oleh umat Israel dari Mesir dimakamkan di Sikem, di tanah yang telah dibeli Yakub seharga 100 uang perak dari anak-anak Hemor, ayah Sikem. Tanah itu diwariskan kepada keturunan Yusuf. Kemudian Eliasar anak Harun juga meninggal dan dimakamkan di Gibea, yaitu kota yang terletak di daerah pegunungan Efraim. Kota itu sudah diberikan kepada Pinehas anak Eliasar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari kitab Yosua, dan inilah sebagai penutup kitab Yosua. Dan Yosua meninggal umur 110 tahun setelah menyelesaikan tugasnya membagi semua tanah-tanah kepada suku-suku Israel, dan juga berperang melawan musuh-musuhnya. Semua musuhnya sudah dikalahkan, dan semua tanah sudah dikuasai bangsa Israel sesuai dengan janji Tuhan kepada mereka waktu Musa masih hidup. Itulah sebagian cuplikan daripada buku Yosua dalam Perjanjian Lama. Semoga bermanfaat untuk kerenungan. Amin. Tuhan memberkati.